Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikol, channel bola yang akan membahas tentang sepak bola dalam dan luar negeri dengan santai, kepala dingin dan hati gembira, tanpa caci maki. Oke, salam bola. Oke, pada konten pertama ini kita akan coba bahas tentang timnas Indonesia. Karena ini timnas Indonesia kemarin ya baru saja berangkat ke Turki untuk melaksanakan training camp di sana ya. Kemudian nanti akan menghadapi Piala Asia pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari 2024. Dan tentunya pemain timnas ini yang dipanggil ada 30 sebenarnya, 30 pemain timnas yang dipanggil, tetapi ada beberapa pemain yang tidak dapat mengikuti training camp kali ini karena cedera. Yang salah satunya adalah Rahmat Irianto dan juga Yance Sayuri yang terbaru ya. Dan kita akan coba membahas pemanggilan pemain timnas ini. Kemudian siapa-siapa saja yang masuk ikut TC di Turki ya. Dan tentu saja pemain-pemain yang dibawa ini sudah rekomendasi atau pilihan terbaik dari pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong ya. Oke, kita mulai dari kiper. Kiper ada 3. Pada kali ini kiper ini agak sedikit mengundang kontroversi karena kiper langganan timnas Nadeo Argawinata pada kali ini tidak masuk dalam skuad yang dibawa Sintayong untuk melaksanakan TC atau mengikuti TC di Turki. Dan di situ digantikan oleh Syahrul Trisna. Ada juga di kiper utamanya ya, kiper utamanya sepertinya akan diberikan kepada Hernando Ari dari Persebaya. Kemudian di situ juga ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo ya. Dan juga yang tadi saya bahas Syahrul Trisna dari Persikabo. Dan ini komposisi yang mungkin bagi sebagian coach online Indonesia itu agak shock, agak kaget gitu. Kenapa Nadeo Argawinata tidak dibawa ke Piala Asia tahun 2024 nanti ya? Karena secara statistik di liga cukup bagus dan lebih bagus dari kiper-kiper yang dibawa. Pasti ya Coach Sintayong memiliki pertimbangan sendiri, atau mungkin juga berkaca pada pertandingan saat melawan Irak kemarin ya, bagaimana Nadeo di situ kurang maksimal. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mungkin Coach Sintayong akhirnya tidak memanggil Nadeo Argawinata. Dan juga setelah pertandingan Irak lawan Filipina juga langsung digantikan oleh posisi Hernando Ari yang tampil sangat baik di pertandingan melawan Filipina itu, melakukan beberapa kali save sehingga beruntung saja Indonesia tidak kalah dari Filipina ya. Oke. Itu mungkin pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan Sintayong tidak membawa Nadeo Argawinata ke Piala Asia kali ini. Kemudian di posisi pemain belakang, ini pemain belakang ada 10 pemain ya, 10 pemain belakang, dan di situ juga ada beberapa pemain yang sudah menjadi langganan dan juga ada 1 pemain yang baru saja meresmikan diri menjadi warga negara Indonesia dan langsung dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC dan juga Piala Asia tahun 2024 nanti, yaitu Justin Hubner. Yaitu pemain asal Wolverhampton yang kemarin sempat juga sudah masuk ke line up tim utama Wolverhampton walaupun di cadangan tapi tidak dimainkan. Namun ini adalah suatu kebanggaan bagi kita memiliki salah satu pemain yang bermain di Liga Inggris, liga yang sekarang termasuk liga terbaik di dunia ya, Premier League. Itu menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Dan sekarang dipanggil oleh Sintayong untuk menjadi
pertahanan, menjadi tembok yang kokoh untuk timnas Indonesia di Piala Asia nanti ya. Dan tentu saja ini bukan suatu hal yang mudah untuk membangun chemistry, makanya Sintayong bertujuan untuk membangun chemistry di training camp di Turki yang berlangsung kemarin ya, baru berangkat kemarin tanggal 20. Oke, selama mungkin 2 minggu ya. Dan juga di situ juga ada nama-nama langganan ya di pemain belakang, ada Jordan Beckett, kemudian ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama, kemudian ada Asnawi tentunya sang kapten, kemudian Rizky Ridho pemain yang sangat tenang, kemudian ada juga di bek kiri ada Pratama Arhan, kemudian Edo Febriansyah, dan juga ada Wahyu Prasetyo yang sudah beberapa kali dipanggil timnas Indonesia. Itu di lini belakang saya kira sudah solid ya, apalagi ditambah dengan Jordi Amat yang ya dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin memang sedang underperform, tapi kita harap di Piala Asia ini Jordi Amat mampu memimpin timnas kita bermain sejauh mungkin di Piala Asia 2024 nanti ya. Kemudian di tengah ini saya kira sudah komplit ya, dibandingkan dengan saat kemarin kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, karena di situ ada Marcelino, calon bintang masa depan Indonesia, Marcelino, kemudian ada Ivar Jenner, kemudian ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Mark Klok, dan juga ada Witan Sulaiman, ada Eki Maulana Fide, kemudian ada juga Adam Alis, kemudian ada bintang muda juga Arhan Fikri, kemudian ada Yakob Sayuri, dan juga sebetulnya ada Yance Sayuri ya, cuman update terakhir kemarin Sintayong mencoret nama Yance Sayuri karena Yance Sayuri sedang masih tahap pemulihan cedera. Jadi total awal yang berangkat TC itu adalah 30, kemudian Rahmat Irianto cedera jadi tinggal 29, kemudian Yance Sayuri cedera jadi tinggal 28 ya, jadi tinggal 28. Pastinya nanti yang akan mengarungi Piala Asia ada 23 pemain, jadi masih ada 5 pemain lagi yang nanti akan ditepikan atau dicoret Sintayong karena regulasinya hanya 23 pemain saja ya. Semoga nanti yang ditetapkan sebagai pemain yang akan bermain di Piala Asia semuanya dalam kondisi fit, dalam kondisi perform, sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan dari tengah kita ke depan ini masih diisi dengan nama-nama yang terakhir dipanggil di kualifikasi Piala Dunia ya. Masih ada Oki Caraka, ada Ramadan Sananta, kemudian ada Dendi Sulistiawan, ada Dimas Derajat, dan tentunya Rafael Strijk. Rafael Strijk ini lagi perform juga ini di klubnya, dan juga Sananta juga. Ini bisa jadi sinyal positif buat timnas Indonesia tentunya ya, untuk menghadapi Piala Asia nanti, karena di situ kita berhadapan dengan tim-tim yang secara ranking dan kualitas mungkin di atas kita ya. Hanya Vietnam saja yang masih kita sedikit di atas Vietnam. Jadi kita nanti bisa mengatasi Vietnam, namun antara Irak dan Jepang ini kita berdoa saja semoga bisa menahan imbang antara Irak dan Jepang. Jadi kita bisa lolos ke babak 16 besar. Dan tentu saja pemanggilan 29 pemain yang akhirnya jadi 28 pemain ini bagi sebagian orang ada yang pro, ada juga yang sebagian orang yang kontra ya. Kenapa ini nggak dipanggil gitu? Kita sebut saja Stefano Lillipali ya, yang di Liga 1 ini luar biasa permainannya dan juga statistiknya sedang moncer-moncernya ini, apalagi klubnya juga di posisi 1 Liga Indonesia, Borneo FC.
tapi tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Kemudian Nadeo Argawinata juga nggak dipanggil Sintayong. Kemudian kemarin sempat juga ada Dedek Drogba ya, dan juga Emre Raffi, tapi sampai final 30 itu nggak dipanggil. Jadi itulah pertimbangan Coach Sintayong. Dan kemarin sempat ditanya oleh wartawan kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil padahal sedang perform ya. Coach Sintayong menjawab, Stefano Lillipali ini sangat bagus di Liga Indonesia, tapi untuk mengikuti Piala Asia ini fisiknya untuk intensitas pertandingan yang tinggi mungkin, karena kan kita lihat Sintayong ini karakternya kalau harus naik turun. Dan Vano mungkin dia secara stamina belum bisa mengikuti permainan yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Jadi kita hormati saja keputusan setiap pelatih. Kita dukung timnas kita, walaupun mungkin di hati kita nggak seneng ya, pemain terbaik pemain terbaik Liga 1 saat ini, terbaik Liga 1 saat ini kok nggak dibawa timnas asuhan Sintayong ini ya. Pastinya Coach Sintayong juga punya pertimbangan sendiri dan juga punya tim yang menganalisa secara ya tadi. Kalau pertimbangannya Stefano itu karena fisik, pasti pertimbangannya dari fisiknya mungkin untuk jeda waktu yang 2-3 hari itu untuk terus fully fit, maksudnya dengan stamina yang perform yang paling tinggi ya, stamina yang paling baik itu mungkin setelah dianalisa Stefano itu belum bisa. Tapi ya sekali lagi, ini demi timnas kita dukung sepenuhnya apapun keputusan dari Coach Sintayong. Toh nanti juga ada evaluasi, misalkan hasil yang dibawa dari Qatar ini tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapan atau target yang diberikan oleh PSSI pimpinan Pak Erick Thohir ini, pasti ada evaluasi. Jadi sekarang kita dukung dengan sepenuh hati dan sepenuh doa kita, karena kita jauh di sini hanya bisa mendoakan pemain-pemain yang dibawa Sintayong ini bisa mampu mengeluarkan kekuatan, mampu mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Semoga bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa melaju ke fase selanjutnya, fase gugur ya tentunya. Dan juga ya nama Nadeo Argawinata yang juga tidak dipanggil atau tidak dibawa Coach Sintayong ke Turki dan juga ke Piala Asia mungkin nanti ya. Pastinya ini sudah diregistrasi ke AFC ya. Ini juga menjadi polemik karena banyak sekali pro kontra, tapi banyak sekali juga yang masih oke lah kalau nanti nggak dibawa, mungkin berkaca dari hasil saat melawan Irak kemarin, karena beberapa kali yang harusnya bisa di save, namun mungkin karena intensitas pertandingan yang tinggi, jadi fokus Nadeo itu tidak dalam level yang form yang dia seperti biasanya gitu ya, tidak form yang bagus gitu. Walaupun itu bukan semata-mata karena kesalahan Nadeo ya, cuman memang pertimbangan dari asisten pelatih itu kan ada pelatih kiper, pastinya memberikan masukan kepada Sintayong, Pak, mana yang lebih baik, pastinya lebih baik untuk saat ini dibawa ke Piala Asia 2024. Oke teman-teman semuanya, jadi apapun keputusan yang kemarin disampaikan oleh Sintayong ya, karena dia adalah pelatih kepala yang sudah sekitar 4 tahun ya, karena ini di akhir masa kerjanya, nggak tahu nanti diperpanjang atau tidak, tapi kita doakan saja ya, semoga pemain-pemain yang dibawa ini mampu memberikan kemampuan yang terbaik untuk timnas Indonesia tentunya, dan kita doakan saja. Oke, terima kasih konten kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Salam bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.